Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terjadi kebakaran kilang minyak Pertamina RU4 Cilacap pada Sabtu 13 November malam. Kobaran api sempat mengecil pada pukul 11 malam, namun tepat pada dini hari, api kembali membesar dengan asap hitam pekat membumbung tinggi. Pihak Pertamina mengungkapkan kebakaran terjadi pada area 36T102 yang merupakan bahan komponen Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter. Untuk mengetahui informasi lebih update-nya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Permata Putra Sejati yang akan memberikan informasi lengkapnya langsung dari Cilacap. Halo Permata. Halo, selamat siang, Firda. Ya. Permata, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini terkait kebakaran kilang minyak Pertamina Cilacap? Baik, dari tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu kurang lebih berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kebakaran, kilang minyak Pertamina RU4 Cilacap, saat ini kondisinya sudah padam, yaitu sekitar pukul 7.45 pagi tadi. Kemudian dari pihak Pertamina sendiri, yaitu tepatnya Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Joko Priyono, memastikan bahwa untuk kondisi saat ini sudah dipastikan aman, yaitu sekitar pukul 9.15 tadi. Kemudian untuk kondisi saat ini memang kondisinya sudah padam dan hanya terlihat foam pendingin yang masih berterbangan di sekitar area kilang minyak Pertamina Cilacap. Kemudian perlu diinformasikan bahwa untuk dari pihak Pertamina memastikan untuk pasokan BBM itu juga saat ini sudah dipastikan aman dan tidak terganggu meskipun terkait dengan kejadian kebakaran di kilang minyak Pertamina Cilacap. Firda. Berarti pada saat ini hari ini pukul 7 tadi sudah api di kilang minyak ini sudah padam dan saat ini pihak-pihak di sana masih melakukan pendinginan seperti itu. Kemudian Permata, bagaimana kabar dari para warga yang sebelumnya ini sempat dikabarkan mengungsi? Baik, untuk para pengungsi sendiri sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Memang sebelumnya sempat diberitakan pada 8 malam Sabtu malam, tepatnya pukul 8 itu mereka memilih untuk mengungsi di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah. Yaitu sekitar ada 100 orang warga di Kelurahan Lomanis yang mengungsi untuk mengamankan diri. Namun kemudian di dini hari karena warga merasa sudah aman, mereka memilih untuk kembali ke rumah mereka masing-masing dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Firda. Permata, kemudian apakah saat ini sudah ada kabar begitu mengenai penyebab utama kebakaran yang terjadi di kilang minyak Cilacap ini? Baik, berdasarkan konferensi pers yang telah dilaksanakan oleh pihak Pertamina, mereka ingin melakukan evaluasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan penyebab pasti apa yang menjadikan kilang Pertamina Cilacap ini terbakar pada kemarin malam. Namun, yang menjadi salah satu indikasi bahwa memang ini bukan pertama kalinya terjadi kebakaran menimpa kilang Cilacap, yaitu salah satu kondisinya sebelum terjadi adalah yaitu kondisi langit Cilacap yaitu mendung, kemudian hujan sangat lebat disertai dengan petir seperti itu. Namun untuk mengetahuinya lebih lanjut, pihak Pertamina memastikan untuk melihat dulu terlihat dengan kondisi kilang setelah padam, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti itu, Firda. Berarti saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran di kilang minyak Cilacap. Kemudian, Permata, upaya apa yang saat ini masih terus dilakukan oleh pihak Pertamina sendiri untuk pemadaman api di sana? Baik, untuk upaya yang telah dilakukan yaitu pertama mereka telah melakukan penyekatan area tangki yang menjadi atau memicu untuk melakukan penyebaran kebakaran, yaitu penyekatan area tangki yang terbakar. Kemudian yang kedua adalah pengendalian fluida atau pendinginan atau cooling di sekitar area tangki yang lain, yaitu di sekitaran yang terbakar, agar tidak terjadi rembetan ke tangki-tangki yang lain. Kemudian mereka juga menyiagakan kendaraan untuk berpatroli untuk melihat sejauh mana efek atau dampak dari kebakaran, karena asap hitam tebal yang membumbung tinggi ini otomatis kan akan mengarah ke rumah-rumah warga. Nah, di situ sudah ditemukan juga beberapa mobil-mobil, kemudian air-air sumur yang juga terlihat menghitam karena abu-abu akibat dari kebakaran tersebut. Seperti itu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Permata Putra Sejati atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Permata juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga Kelurahan Lomanis Cilacap bernama Safei dan juga staf Kelurahan Lomanis Cilacap Basiran. Berikut liputannya untuk Anda. Berarti Lumayan tebel, Pak. berarti semalam mengungsi ya? Mengungsi, Pak. Tadi malam mengungsi. Nah, terus? Ya plus minus kita mungkin dari sini sekitar 3 km. Pak. Tapi tetap nganu ya kan? Apa kena debu ya? Kena debu justru karena di tempat jauh karena asapnya membumbung tinggi, arahnya ke arah timur. Ya, jadi kebetulan kami juga arahnya ke arah timur sehingga mobil ini terkena dampaknya seperti itu. Ini mau dicuci apa gimana? Mau dicuci rencananya. Ya. Tapi udah sekarang balik lagi ke rumah? Udah semua udah balik ke rumah semua. Ya, alhamdulillah nggak ada masalah memang dari ketakutan aja Om karena melihat api sebesar itu ya. Terus kita kondisinya memang dekat dari kilang sehingga kelihatan api adalah tinggi tahun gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk mengungsi ya Pak tadi Betul malam? betul kita mengungsi. Mengungsi ke mana Pak kira-kira? Ke rumah saudara kebetulan ada keponakan kita ada di sana. Ya plus minus dari sini 3 km. Oke. Di Gumilir. Gumilir. Ya. Bapak Asmani Pak namanya Pak? Saifi. Ya asli Lomanis. Siapa? Aman. Saya sudah paham. Pak Punten ya Pak, sambil ngasih dia apa ya. Berarti kondisinya saat ini para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing ya Pak ya? Sudah sebagian aja yang tinggal di saudara di luar kelurahan Lomanis. Mereka mengungsi sejak kapan sih Pak? Mengungsinya sejak kapan? Ya sekitar pukul 20-an. Pukul 20-an. Tahu api gede di suasana sekitar panas, lari panik, yang panik-panik. Tapi bagi mereka yang sudah biasa tadi ya di sana. Artinya mereka sudah merasa aman sehingga mereka kembali lagi ke rumah masing-masing. Ya demikian. Pak, kalau setiap kali ada kejadian kebakaran itu warga selalu diamankan gitu sih Pak? Mekanismenya seperti apa? Iya. SOP-nya begitu. Tapi insya Allah dari kegiatannya di sini ada Pokdar, ada kelurahan, ada Babinsa, Babinkan Tikmas, LPMK, kelurahan semua menyatu, membahu, membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat. Bagi yang tidak panik nggak usah mengungsi, tapi bagi yang merasa panik atau sedikit menyelamatkan kejiwaan anak cucu boleh meninggalkan rumah masing-masing. Kumpul di kelurahan atau sekitar yang memungkinkan untuk sejenak beristirahat sambil nunggu seperti itu. Ini jaraknya kurang lebih berapa Pak? Dari 300 meter Pak? Yang paling dekat warganya? 300 Paling meter. dekat 100 meter. dengan pagar hanya 10 meter. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.